Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya yaitu pembuatan neraca lajur pada perusahaan dagang. Di sini kita mengacu pada metode pertama yaitu metode ikhtisar laba rugi di dalam penyusunan AJP-nya. Nah, kita perlu ingat lagi dengan metode ikhtisar laba rugi nanti AJP yang terkait dengan persediaan ada dua ya, yang A dan B. Yang A adalah untuk menutup persediaan awal barang dagangan ke rekening ikhtisar laba rugi. Kemudian yang B adalah memasukkan nilai persediaan akhir ke rekening persediaan. Ya, perhatikan jurnalnya karena ini nanti akan terlihat juga di neraca lajurnya. Nah, untuk menyusun neraca lajur pada perusahaan dagang ini, kita sudah memiliki neraca saldo UD Dwi Harvit pada tanggal 31 Desember 2010. Nah, di sini data penyesuaiannya ada 6 ya. Yang pertama adalah persediaan barang dagangan akhir periode 20.500, advertensi dibayar di muka 1.500, gaji yang masih harus dibayar 11.500, sewa yang masih harus dibayar 3.600, penyusutan kendaraan untuk 1 tahun 4.100, penyusutan peralatan untuk 1 tahun 2.000. Nah, ini kita salin dulu untuk membuat neraca lajur. Kita klik kanan di sini. Nah, di sini kita sudah punya di lembar kerja yang baru. Kemudian ini adalah neraca saldo. Kita tambahin satu baris kosong di sini. Nah, berikutnya di dalam menyusun neraca lajur, setelah kolom neraca saldo adalah kolom ayat jurnal penyesuaian di sini ya. Saya singkat saja AJP. Ini juga ada debit dan kreditnya. Nah, setelah kita memiliki kolom ayat jurnal penyesuaian, maka kita lihat kembali data penyesuaiannya ya. Di sini di bawah tadi ikut ke copy. Yang pertama adalah persediaan barang dagangan. Ini saya hapus saja ya. Nanti kita lihat dari sheet yang pertama. Nah, kita lihat dari sini. Persediaan barang dagang pada akhir periode 20.500. Berarti nilai 20.500 ini dimasukkan sebagai persediaan yang baru. Dan persediaan yang lama atau persediaan awal dikeluarkan. Nah, kita lihat di sini persediaan barang dagang 27.500 ini kita keluarkan karena dia debit, kita taruh di kredit di sini ya. Kemudian yang 20.500 kita masukkan ke sebelah debit sebagai saldo yang baru, yaitu saldo akhir. Selanjutnya ini adalah jurnal yang A
ya, kita kasih tanda di sini supaya nanti kalau dilihat lagi akan lebih mudah ya. Sedangkan nanti pasangannya adalah rekening ikhtisar laba rugi. Ya, Anda ingat lagi di pertemuan kemarin untuk membuat jurnal penyesuaian pada metode ikhtisar laba rugi. Nah, di bawah di sini kita bikin rekening baru dengan nama ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini nanti ini dibalik ini debit, nanti kreditnya di sini 20.500, kemudian yang ini 27.500 debitnya di sini. Ya, ini adalah jurnal yang A, AJP bagian A. Jadi nanti ini kaitannya dengan pasangannya. Kemudian yang berikutnya biaya advertensi dibayar di muka. Nah, untuk B, C, D sampai F ini sama seperti di perusahaan jasa. Ya, advertensi dibayar di muka 1.500. Berarti di sini ada biaya advertensi ya yang untuk dibayar di muka atau yang belum dipakai adalah 1.500. Maka 2.000 ini kita kurangi 1.500 karena dia debit. Maka dia nanti ditaruh di kreditnya yang 1.500 itu masuk atau pasangannya atau sebelah debitnya adalah advertensi dibayar di muka. Ya, 1.500. Nah, ini adalah AJP yang B. Kemudian berikutnya yang C, gaji yang masih harus dibayar 11.500. Di sini ada biaya gaji, maka ada tambahan yang masih harus dibayar yaitu 11.500. Ya, karena dia debit ya kita tambahkan dengan cara di debit. Ini yang C ya. Karena ini masih harus dibayar, maka nanti kreditnya adalah utang gaji. Di sini utang belum ada. Utang gaji. Ya, ini kreditnya 11.500. Ini yang C. Selanjutnya yang D. Sewa yang masih harus dibayar 3.600. Di sini biaya sewa belum ada. Nah, ini utang sewa ditambah ya. Ini kredit, berarti ditambah dengan cara ditaruh di kredit. Jumlahnya adalah 3.600. Nah, ini adalah yang D. Kemudian sebelah debitnya adalah biaya sewa. Di sini belum ada, berarti kita tambahkan saja rekening baru biaya sewa. Jumlahnya sama 3.600, sebelah debit, ini yang D. Kemudian yang E, penyusutan kendaraan untuk 1 tahun 4.100. Nah, di sini kita lihat akumulasi penyusutan kendaraan. Ya, 4.100 kita tambahkan di sini, dia bersaldo kredit, maka kita tambahkan di sebelah kredit juga. Ini yang E. Nah, debitnya adalah biaya akumulasi penyusutan. Di sini belum ada, kita tambahkan saja. Debitnya ya, yaitu 4.100. Nah, ini yang E. Kemudian berikutnya yang F atau yang terakhir, penyusutan peralatan 2.000. Ini sama, cuma kita lihat di peralatan di sini. Nah, di sini ya, jumlahnya 2.000. Ini kredit, penyusutan yang baru kita tambahkan dengan meletakkan di sebelah kredit. Ini yang F.
Kemudian debitnya adalah akumulasi penyusutan alat. Nah, di sini biaya akumulasi penyusutan alat. Ya, debitnya 2000. Ini yang F. Nah, semua jurnal sudah dimasukkan ya. Ini kita format dulu biar bagus. Dan semuanya sudah ada debit kreditnya atau pasangan debit kredit. Yang A sudah ada dua ini, kemudian yang B dengan yang B di bawah ini, yang C sama, yang D 3.600 sudah sama, kemudian E 4.100, kemudian yang F 2.000 ini. Nah, selanjutnya untuk memastikan debit kreditnya sudah benar, ini kita jumlah. Kemudian ini juga sama, kita jumlah. $70.700 ya, sudah sama ini jumlahnya. Kemudian ini kita kotakin biar rapi. Nah, ini adalah kolom AJP yang digunakan untuk memasukkan data penyesuaian. Dalam hal ini menggunakan metode laba rugi, di mana dalam metode laba rugi nanti kita menggunakan rekening ikhtisar laba rugi sebagai rekening sementara untuk menyesuaikan persediaan. Ya, kalau ada yang masih bingung bisa dilihat lagi di pertemuan sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke bahasan berikutnya dalam menyusun neraca lajur. Selanjutnya di bagian kanan kita tambahkan kolom lagi, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan atau saya singkat NSD. Kemudian nanti ada debit kredit juga. Nah, di NSD ini berarti saldo pada kolom neraca saldo ditambah atau dikurangi sesuai dengan AJP, kolom AJP ini ya. Nah, yang pertama adalah kas. Di sini tidak ada perubahan, maka langsung kita ambil. Ya, ini juga sama, ini saya salin aja karena tidak ada perubahan. Sampai sini ya, sama. Kemudian untuk persediaan barang dagangan berarti debit ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Ya, karena dia bersaldo debit, ada debit berarti dijumlah, kemudian ada kredit berarti dikurangi. Kemudian yang bawah ini sama, ya sama saja, nggak ada perubahan. Bawah juga sama. Kemudian ini kredit ya, 4.200, dia bersaldo kredit, ditambah penyesuaian juga di kolom kredit, maka saling menjumlah. Kemudian kendaraannya sama, tidak ada perubahan, kita ambil saja. Kemudian akumulasi depresiasi kendaraan, ini ada perubahan, yaitu saldonya kredit. Di sini ada kredit berarti di jumlah kredit ketemu kredit. Kemudian ini tidak ada perubahan ya, untuk utang dagang kolomnya kredit dia ngikutin. Kemudian yang ini utang sewa, di sini ada kredit 18.000, kemudian ada kredit lagi berarti saling menjumlah. Kemudian modal tidak ada perubahan. Ini juga tidak ada perubahan penjualannya. Retur juga tidak ada di sini.
juga sama ya, ini juga sama. Kredit kita tinggal salin saja karena tidak ada perubahan. Nah, ini ada ya biaya advertensi debit 2000, kredit 1500. Berarti nanti kalau diselisihkan debitnya lebih besar, maka dia saldonya nanti di sebelah debit dikurangi kredit ya, debit ketemu kredit. Kemudian ini biaya gaji debit, ada AJP juga di sebelah debit, berarti menjumlah. Kemudian biaya listrik tidak ada perubahan. Kemudian biaya angkut tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya yang ini perhatikan di sini, ini lebih besar debitnya sehingga nanti saldonya debit di sini. Ini dikurangi ini. Ya, debit dikurangi kredit karena di awalnya nggak ada, maka hanya kolom AJP saja. Ini juga sama, kita hanya ngambil dari kolom AJP karena di neraca saldonya ini nggak ada datanya atau kosong ya. Nah, ini saya copy aja biar cepat. Kemudian ini kita jumlahkan untuk mengecek kesesuaian debit dan kreditnya. Ya, jumlahnya sama 919550. Nah, berikutnya kita rapikan saja ini. Kemudian kolom yang baru di sebelah kanan kita tambahkan lagi dengan menyalin ya, karena kolomnya sama, hanya judulnya yaitu laba rugi. Nah, pada bagian ini nanti kelompok rekening yang masuk ke dalam kelompok laba rugi akan berhenti sampai di kolom laba rugi. Jadi kita ambil satu persatu mana yang merupakan kelompok laba rugi. Kelompok laba rugi itu adalah pendapatan dan biaya. Maka di sini kita lihat pendapatan pada perusahaan dagang adalah penjualan ya, berarti mulai dari sini. Penjualannya kredit. Nah, di sini adalah angka dari NSD yang diambil. Jadi kita geser supaya kita fokus ke kolom NSD atau neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah, di sini berarti sama dengan ini. Kemudian retur sama dengan ini. Pembelian sama dengan ini ya, kita tinggal copy saja untuk kelompok rekening yang masuk ke dalam kelompok laba rugi. Termasuk ini juga ya, 7.000. Ini bukan, ini yang biaya ini. Ya, ini tidak masuk, dia masuk kelompok neraca. Nah, kita sudah dapat. Kemudian nanti kita jumlahkan sisi debit dan kreditnya untuk menghitung labanya ya. Jadi nanti kolom ini menghasilkan selisih antara debit dan kredit yang merupakan laba atau rugi. Nah, kalau kita lihat di sini lebih banyak kredit ya. Anda perhatikan di sini lebih banyak sebelah sini, maka dia laba. Ya, kalau laba berarti selisihnya ditaruh di yang kecil atau ditaruh di sebelah kredit. Di sebelah debit sini ya, yang kecil. Dikurangi ini. Nah, jadi nanti saldonya akan sama. Ya,
ya. Ini adalah jumlahnya. Kemudian yang ini adalah laba. Nah, selanjutnya kita bikin lagi kolom terakhir, yaitu kolom neraca. Nah, di sini kita ambil yang masuk dalam kelompok neraca atau yang belum masuk ke sini. Ya, berarti kita lihat satu-satu mulai dari kas. Nah, ini ke bawah ya, sampai sini sama dengan sampai peralatan. Kita copy saja. Kemudian yang ini kendaraan, kemudian akumulasinya, utang, terus modal. Nah, ini kita lewati karena sudah masuk ke sini. Kita cari yang belum. Nah, ini ya, advertensi dibayar di muka dan utang gaji. Nah, di sini utang gaji di kredit sesuai dengan di NSD, sedangkan ini debit ya, advertensi dibayar di muka. Ini yang utang gaji, yang kreditnya. Kemudian kita lihat ke bawah, ini sudah diambil, maka sudah selesai ya. Kita jumlahkan lagi. Nah, ini adalah jumlahnya. Kemudian yang labanya ini kita taruh di sebelah kredit. Karena di sini di debit, kita taruhnya nanti di kredit. Nah, terus kita hitung jumlahnya 742.700 ya, sama. Nah, kita rapikan. Nah, kita sudah membuat neraca lajur untuk perusahaan dagang yang hasil akhirnya adalah kolom laba rugi dan neraca, di mana di sini kita dapat laba 383.920 ya. Nah, itu adalah cara membuatnya. Nah, tahap berikutnya adalah tinggal menyusun laporan keuangan. Nah, untuk menyusun laporan keuangan, yang pertama adalah laporan perhitungan laba rugi. Kita buat sheet baru di sini. Nah, ini kita bikin laba rugi. Di sini ya. Ini yang bagian pertama ya, laba rugi. Nah, laba rugi itu kita ngambil dari sini yang merupakan pendapatan dan biaya atau yang ada di kolom laba rugi. Gak bisa ya, kita ambil aja satu-satu sini. Mulai dari penjualan, kemudian saldonya yang ada di sini ya. Nah,
sini sampai sini. Kita paste value. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini, biaya ya, nanti yang ikhtisar laba ruginya nanti. Nah, kita sudah dapat. Ini saya buang kotak-kotaknya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, di dalam laporan laba rugi perusahaan dagang nanti ada perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Ya, jadi nanti bagian pertama adalah pendapatan. Ya. Kemudian bagian kedua saya taruh bawahnya saja sini, harga pokok penjualan. Kemudian nanti yang ketiga adalah biaya perusahaan. Nah, yang biaya ini sementara saya masukkan ke kelompok ketiga. Ya, kemudian nanti pendapatan adalah penjualan, retur penjualan. Nah, ini kita sisipkan di sini. Nah, di sini adalah penjualan bersih. Yaitu penjualan dikurangi ini. Ya, ini saya jadikan negatif. Ya, karena dia bersaldo debit, ini kredit, maka ini nanti negatif. Nah, ini nanti saya pindah ke sini. Penjualan bersihnya adalah ini ditambah dengan yang negatif ini atau dikurangi ya. Jadi 515. Kemudian HPP. HPP saya sisipkan. Kemudian ini saya potong. Saya pindah ke sini. Nah, harga pokok penjualan yang pertama adalah persediaan awal. Kemudian nanti ada pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, kemudian satu lagi biaya angkut. Pembelian. Nah, biaya angkut pembelian itu ada di bawah sini ya. Nah, ini yang 60. Nah, ini saya copy. Tar dulu, ini kebalik ya. Ini harusnya ke atas ini. Nah, kemudian biaya angkut pembeliannya saya cut saja. Saya taruh sini. Nah, ini 60. Nah, perhatikan ya, di sini persediaan awal kita lihat dari neraca lajur, persediaan awalnya adalah yang ada di neraca saldo. Di sini 27.500 persediaan awalnya. Kita taruh di sini. Kemudian pembelian, retur pembelian ini kredit. Kalau kita pindah ke sini, maka nanti dia menjadi negatif. Ini juga sama.
Nah, di bawahnya ini nanti ada pembelian bersih. Yaitu jumlahnya ini. Nah, jumlahnya ini pembelian. Kemudian di bawahnya nanti ada persediaan tersedia. Nah, persediaan tersedia untuk dijual ini ya, persediaan tersedia untuk dijual. Maksudnya adalah jumlah persediaan yang pernah dimiliki oleh perusahaan, yaitu jumlah dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Ya. Kemudian nanti HPP-nya adalah jumlah persediaan tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Di sini kita isi persediaan akhir. Jumlahnya adalah, kita lihat di sini, persediaan akhirnya adalah ini, ya, 20.500. Nah, ini kita kasih negatif. Berarti ini dikurangi ini. Ini adalah HPP-nya. Saya singkat saja, harga pokok penjualan saya singkat HPP, yaitu jumlah persediaan tersedia untuk dijual dikurangi dengan 2 ini. Karena ini sudah negatif, saya kasih simbol plus. Ya. Nah, ini adalah HPP-nya. Nah, ini saya geser ke kanan. Ya. Maka nanti ada profit margin atau laba kotor di sini. Atau biasa diistilahkan profit margin atau margin laba, yaitu jumlah penjualan bersih atau pendapatan bersih dikurangi dengan HPP. Ya, di sini kita dapat angka 412.500. Kemudian biaya perusahaan, ini yang udah dipindah kita hapus saja. Nah, kita tinggal jumlahkan di sini. Sini ya, jumlah biaya. Nah, ini sama dengan jumlah dari yang ini. Nanti di sini ada laba. Yaitu laba kotor dikurangi dengan jumlah biaya 365.920. Nah, ini benar apa enggak? Kita tinggal cek di neraca lajur. Nah, di sini ya, 383.920. Beda ya. Perhatikan di sini ya, 365.920 ini beda dengan laba di sini 383. Bedanya karena persediaan akhir 20.500 ya, di sini kita bisa lihat. Nah, ini persediaan akhir 20.500, tetapi yang kita tulis di sini persediaan akhirnya 25.000, berarti di sini kurang 0. Ya. Hasilnya 383.920. Kita lihat lagi di sini 383.920. Nah, itu yang benar. Nah, untuk supaya bagus, ini tinggal di format seperti ini. Nah, ini bisa kita geser ke sini. Ini juga sama, kita geser ke kanan biar lurus, bagus. Nah, ini adalah labanya yang keempat. Ya, ini nanti tinggal dikasih judul di sini.
laporan perhitungan laba rugi. Ya, kemudian di sini kita ambil nama perusahaannya. Nah, ini ya. Oh, nggak muat ya, kita sisipkan dulu. Sorry. Ya, ini kita pasin ke kanan. Nah, selesai ya. Selesai, ini adalah laporan perhitungan laba rugi. Nah, berikutnya adalah laporan perubahan modal. Nah, sebelumnya Anda perhatikan di sini bahwa di perusahaan dagang ada tambahan perhitungan harga pokok penjualan yang di perusahaan jasa dulu tidak ada. Yang berikutnya adalah laporan perubahan modal. Ini kita copy. Ya, yang pertama adalah modal awal. Kemudian nanti yang kedua laba. Kemudian yang ketiga prive. Kemudian yang keempat modal akhir. Nah, kita tinggal ngambil datanya. Modal awal itu adalah modal yang di sini, neraca. Nah, ini modal nih. Ya, 193. Kemudian prive. Tidak ada prive di sini, berarti utuh ya. Tidak ada prive, berarti di sini privenya 0. Kemudian labanya kita ngambil dari laba rugi ini. Modal akhir adalah jumlah semuanya. Nah, ini modal akhir dari UD Dwi Harfit ya, 577.420. Nah, yang berikutnya adalah membuat neraca. Nah, yang berikutnya adalah neraca. Kita lurusin dulu sini. Nah, kita bikin aja di sebelah sini ya. Nah, ini adalah neraca. Untuk membuat neraca kita akan ngambil dari kolom neraca di sini. Ya, kolom neraca di neraca lajur. Berarti kita ambil dulu ini sampai sini ya. Ya nggak apa-apa, kita copy dulu. Kemudian kita pindahkan ke sini.
Kemudian kita ambil saldonya. Kemudian di bawah nanti ada advertensi dan utang gaji. Nah, di sini nanti kita bagi dua, mana yang pasifa, mana yang aktiva. Yang pasifa adalah hutang dan modal. Kita cut, kita pindah ke kanan. Hutang lagi ini. Nah, ini advertensi dibayar di muka, nanti kita tempatkan. Nah, ini adalah aktiva tetap. Kita turunkan di sini. Kemudian asuransi dibayar di muka, kita taruh di aktiva lancar. Nah, sini ya. Kemudian ini kita geser satu dan ini kita turunin. Nah, di sini adalah aktiva. Kemudian di sini ada pasiva. Ini adalah aktiva lancar. Kemudian nanti di sini aktiva tetap. Nanti di sini ada jumlah, ini saya sisipkan aja. Geser satu lagi. Ini jumlah aktiva lancar ya, saya singkat saja. Kemudian peralatan, nah ini yang saldo kredit, saya pindah ke sini, nanti dia menjadi negatif. Ini juga sama, dia kredit, kita luruskan ke debit, nanti dia berubah menjadi negatif. Kemudian kita jumlah. Ini adalah jumlah aktiva tetap. Nah, di bawahnya nanti ada total aktiva, yaitu jumlah aktiva lancar ditambah dengan jumlah aktiva tetap ya. Terus di format. Nah, ini. Kemudian pasiva yang ini adalah utang atau hutang. Kemudian nanti di bawahnya ada modal. Nah, modal ini saya pindah ke sini. Kemudian nanti ada modalnya bukan yang ini ya, tetapi yang ini, modal akhir. Nah, kita rubah pakai yang ini. Kemudian di sini ada jumlah hutang, yaitu jumlah hutang. Nah, kemudian nanti ada total pasiva, yaitu total hutang atau jumlah hutang ditambah dengan jumlah modal. Ya, 724 100, 724 100 sudah sama.
tinggal kita rapikan di sini. Nah, ini kita hapus satu. Ya, seperti ini adalah neracanya. Ya, demikian pembuatan neraca lajur pada perusahaan dagang dengan menggunakan pendekatan atau metode ikhtisar laba rugi. Dari neraca lajur ini kita juga sudah membuat 3 laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan Anda ulangi video ini sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.